pesen ya. Boleh, Iya. silakan. Lagi ngapain di sini? Aku mau jajan ubi nih. Ubi. Di tempat begini. Emang ada ubi? Mas kameramen kemana aja sih? Nggak gaul banget ya. Tunggu di situ ya. Aku beli ini. Yuhu, emang bener kata Gea. Cafe Rutsu di wilayah Tangerang Kota ini memang gudangnya menu ubi yang anti mainstream guys. Kalian jangan underestimate ya. Judul boleh ubi, tapi menu-menunya berkelas abis. Kayak roasted honey imo yang lagi dibikin ini. Beneran ubi Cilembu alias ubi madu guys. BTW, tahu nggak sih kenapa ubi Cilembu punya rasa manis seperti madu? Jawabannya guys, karena faktor tanah dan bakteri yang mempengaruhi kualitas rasa manis pada ubi. Nah, biar makin keluar rasa madunya, ubi Cilembu yang satu ini udah di oven sebelumnya dan lanjut dipanaskan dalam microwave. Dijamin enak maksimal deh. Next, biar ubi Cilembunya makin fancy, bakal dikasih sentuhan fusion nih guys. Tinggal tambahin aja whipped cream dan so pasti boba. Hahaha. Oh iya guys, ubi ungu dan ubi madu di sini ada juga yang udah disulap jadi donat. Yang bikin spesial, donat ubi ini nggak pakai tepung sama sekali guys. Gak heran ya kalau donatnya nggak mengembang, alias tipis ramping kayak gini. Hehehe. Karena pakai pewarna alami dari ubi, maka donat ubinya jadi colorful banget. Cucu abis deh. Kalian tahu nggak sih, meski tergolong bahan pangan tinggi serat, ubi justru punya kandungan kalori dan kolesterol yang rendah. So, buat yang lagi program diet sehat, ubi recommended banget buat jadi makanan pengganti nasi. Eits, 2 makanan udah ready. Tinggal minumannya ya guys. Salah satu minuman yang masih booming sampai sekarang, apalagi kalau bukan boba-bobaan. Tapi boba yang satu ini 100% terbuat dari ubi. Sebutannya aja gemesin banget nih guys, yaitu mini pillow. Cukup direbus mini pillownya selama 1 menit guys. Nah, biar cita rasa ubinya full to the max, tambahin juga ubi ungu dan ubi madu yang udah dikukus. Tinggal tambah fresh milk and shake. Walaupun harga ubi murah meriah banget, tapi kalau udah diracik dengan sentuhan fusion, nggak bakalan kalah pamor deh sama cemilan kekinian lainnya. Apalagi karena rendah kalori dan kolesterol, ngemil ubi nggak bikin feeling guilty. Hehehe. Ge, mana ubinya? Gak ada. Ya ampun, Mas kameramen ini nggak G4UL banget sih. Jadi ini loh, ubinya udah naik kelas. Jadi udah diolah menjadi makanan yang kekinian. Oh, Kita cobain ya, mau nggak? mau dong. Aku suapin ya. Boleh. Nih. Eits, nanti ada yang marah lagi. Momen yang paling bikin pecah, ya pas makan donat ubi guys. Bentuk donat yang tipis kayak gini, ternyata kalau dimakan panas-panas, cuy abis guys. Jadi guys, rasa si ubinya ini tuh manis. Manis pure dari ubinya. Tapi tetep lah ya, lebih manis ya. Guys, pada tahu nggak sih bedanya ubi ungu dan ubi madu? Jadi guys, ubi ungu dikenal punya rasa yang creamy abis, tapi malah nggak manis. Beda sama ubi madu yang justru lebih manis dari ubi ungu. Ini dia yang uniknya nih guys. Boba nggak diseruput, tapi kita makan. Ubi go internasional. Kita cobain ya. Let's go. Yummy nggak sih? Melting nggak sih? Kita cobain. Enak gils. Enak parah. Lembut, manis, dan punya aroma yang harum, fix jadi karakter yang nempel banget sama ubi Cilembu. Just info aja nih guys, kandungan rasa manis alami pada ubi Cilembu dijamin nggak akan menaikkan kadar gula dalam tubuh. So, aman banget kalau dikonsumsi penderita diabetes. Ubi jadi salah satu makanan yang punya efek baik bagi sistem pencernaan.
Karena ubi punya tekstur yang lembut, makanya gampang banget dicerna lambung dan usus halus. Gitu guys. So, jadi nih kita beralih ke ubi. Setuju dong guys, kalau makin hari, olahan kuliner semakin unik dan makin variatif. Kayak yang ada di kota Bogor ini. Kebayang gak sih guys, gimana lezatnya olahan sumsum tulang dengan berbagai sajian? Menantang nih. Oh iya, gak cuma satu jenis sumsum tulang aja, melainkan dua sekaligus. Sumsum tulang sapi dan sumsum tulang kambing. Wih, berada di kawasan Lawang Gintung Bogor, rumah makan yang satu ini menyajikan hampir 13 menu sumsum tulang. Pokoknya dijamin deh sumsum yang diolah fresh from the oven. Masalah rasa, hohoho, numero uno guys. Dalam sehari, setidaknya ada 40 batang sumsum sapi yang terjual. Belum lagi sumsum kambingnya. Dari sekian banyak menu sumsum tulang, ada beberapa yang menjadi best seller. Nih kenalin salah satunya, ramen sumsum. Aduh, please deh, belum apa-apa udah kepikiran gimana enaknya. Kebayang dong, ramen dipadu dengan tulang sumsum. Rasanya tuh pengen apa ya guys? Ya pengen nambah pastinya. Ramen sumsum disajikan dengan mie dan kuah ramen guys. Eits, coba perhatiin deh, ada yang unik dari ramen sumsum ini. Tampilan sumsum tulangnya lain daripada yang lain. Sumsum disajikan dengan potongan terbelah. Penyajian sumsum tulang ini untuk mempermudah cara menikmati bagian dalam sumsum tulang. Jadi nggak perlu susah-susah diseruput. Tinggal disendok, haps, ulala, pecah guys. Terdiri dari sumsum tulang sapi, mie, telur rebus, bumbu ramen, irisan cabai, jamur champignon, beef slice, dan rumput laut. Kita intip cara ngolahnya ya guys. Pertama, rebus mie hingga matang. Kemudian, lanjut dengan membuat kuah ramen. Bakar sumsum tulang hingga matang. Angkat dan hidangkan. Bagian sumsum tulang sapi memiliki tekstur yang cukup keras. Itulah kenapa pada saat pemotongan tulang menggunakan alat khusus seperti ini. Kalian tahu nggak sih, sumsum tulang sapi emang banyak menjadi menu favorit. Selain rasanya yang khas, sumsum tulang sapi juga dijadikan sebagai penambah cita rasa dalam pengolahan makanan lainnya. For your info guys, sumsum tulang sapi memang memiliki kandungan lemak yang cukup besar. Bahkan 96% sumsum tulang sapi adalah lemak. Eits, take it easy guys. Bukan berarti lemak sumsum tulang sapi merugikan kesehatan. Menurut penelitian jurnal Cell Metabolism tahun 2014, jaringan lemak sumsum tulang sapi menjadi sumber hormon khusus yang dibutuhkan tubuh. Sumsum tulang sapi udah dicoba. Mau sensasi lain? Kuy, seruput yang namanya sumsum tulang kambing. Dibandingkan sumsum tulang sapi, sumsum tulang kambing memang jarang terdapat olahannya guys. Padahal, manfaat sumsum tulang kambing juga nggak kalah baik. Sumsum tulang kambing mengandung zat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di dalam sumsum tulang kambing juga kaya akan asam amino, mineral, dan zat besi. Buat kalian yang penasaran ingin mengolah sumsum tulang kambing, mudah kok guys. Siapkan sumsum, bumbu sup, dan saus secukupnya. Panaskan air, kemudian masukkan bumbu dan saus. Aduk hingga mendidih. Terakhir, masak sumsum tulang kambing hingga matang. Sembari nunggu sumsum tulang kambing, panaskan hot plate. Masukkan olahan sumsum dan tunggu hingga mendidih. Terakhir, ada juga sumsum tulang sapi hot plate. Kalau yang satu ini, bedanya ada pada sajian daging sapi yang disajikan dengan bumbu khas. Sajian serba sumsum tulang ini paling mantap disantap panas-panas. Lembutnya bagian dalam sumsum tulang ditambah dengan campuran bumbunya benar-benar bikin lupa diri.
Bahkan saking lahapnya, bikin rasa galau jadi hilang seketika. Rumah makan Sumsum ini buka dari hari Selasa sampai Minggu guys. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gengki, ayo aku makan, aku lapar banget. Lapar. Itu aku lapar kan? Ya udah kita kesini. Makan apa? Garang asam, kamu baca. Garang asam. Garang asam. Apa itu? Pokoknya enak banget deh, kamu mesti coba. Kamu belum pernah coba kan? Ya udah, ayo. Ayo. Gengki, kayaknya kelaparan banget guys. Baru kali ini kan lihat Gengki sampai lemes dan pucat gitu. Ayo, Gengki. Aku punya menu baru loh. Ini baru? Kamu tahu? Nggak tahu. Apa itu? Menunya bersamamu. Lapar aja. Oke. Aku ikut masak ya. Mau nggak bisa sabar. Aku? Mau. Tunggu aja. Aku masak aja. Ya udah, cepetan. Iya, oke. Jangan lama-lama. Wah, gara-gara abis digombalin, Gengki langsung semangat deh. でも台所来ないと俺マサクできないから。どうですか? Lapar, mas. Aku lapar sekali. Ada yang aku bisa makan? Mau gimana? Makanan garang asam. Ah, serius? Oke, jadi aku ikut masak aja. Boleh? Yosha. Garang asam. Ciri khas dari Oh. Solo. Solo? Makanan Solo? Aku belum pernah makan. Oke. Ayo, masak. Caranya gimana? Ini apa? Jadi yang akan kita buat adalah garang asam khas Solo guys. Berbeda dengan yang ada di daerah Kudus, garang asam khas Solo menggunakan santan untuk mengentalkan bumbunya. Gak cuma itu, kalau bumbunya garang asam terbuat dari ayam kampung, kali ini kita akan bikin garang asam dengan bahan iga sapi. Sebelum diolah, iganya sudah direbus beberapa kali Dua ya. sampai tekstur dagingnya empuk. Wah. Ini bumbu apa? Buat bumbu garang asam biar ada dari Tadi? bumbu rempah-rempah yang lain. Oh, pakai ini ya? Oh, gitu. Ini pedas. Enggak, kayaknya ada cabai. Ini pedas, ini pakai level. Oh. Yang sampai level 7. Ah, sampai level 7. Oh, Oh, kalau level 7, cabainya berapa? 50. 50. Serius? Ini berapa? Percaya deh guys, 50 cabai itu nggak pedes kok. lima aja. Tapi pedes banget. Dijamin bikin bibir Kak Gengki jadi merah alami. Hihihi. Oh ya. Tambah. Ya. Oke. Yes, udah. Woi, lagi. Kenapa desu ka? Pasti perasa. Hora. Gila. Caution. Harus. Ya. Tambah Gengki. Paksa. Aku makan pedas. Terus. Usha, gimana? Lipat. Hai, lipat. Oke. Gini kah? Hai. Itu. Oh, kasih tusuk. Terus? Oh, gitu kah? Oke. De, ini di Jepang juga ada yang mirip. Ini namanya chimaki. Pakai daun deh, isinya nasi gitu di Jepang. Oh, tapi ini isinya daging. Cabai. Oh, bagus. Wih. Wah, tahu nggak sih guys? Di Jepang daun pisang itu mahal banget. Karena daun pisang bikin awet muda.
Jadi nggak usah perawatan mahal-mahal. Nah, pakai daun pisang aja. Jadi cantik. Jadi lebih cantik. Wah, tapi kamu udah cantik ya. Eits, maksud Genki bukan makan daun pisang jadi awet muda ya guys. Tapi daun pisang ini kaya akan antioksidan yang dipercaya dapat membuat kulit kita jadi sehat. Gak cuma itu, masak dengan menggunakan daun pisang juga bikin masakan jadi tambah harum. Yosha, akhirnya bisa makan. Ya, kita. Apa? Oh ya guys, karena menunya satu ini spesial, jadi nggak cuma pakai iga dan full sambal aja ya. Tapi ada lelehan keju mozzarella di atasnya yang bikin garang asam ini jadi beda. Mozzarellanya melimpah guys. Jadi penasaran kan, iga ketemu 50 sambal dan mozzarella, rasanya kayak apa ya? Itu kejunya enak. Kamu suka keju kan? Suka. Nice, wow, kayak Gunung Fuji di atas salju gitu. Kenapa kamu menyamakan dia dengan gunung? Ini tuh cabe. Jadi sekarang kita langsung makan aja. Makan yuk. Oke. Ya. Pakai nasi. Yosha, Aku mau coba lagi ya. Oh, ini benar enak. Ini sayur kan? Sayur. Nah, kamu ambil ini. Biar hiram pedas. Enak loh. Yang atas ini manis. Yang ini manis ya, manis. Itu namanya terancam Genki. Terancam adalah semacam urap yang terbuat dari sayuran yang dimix dengan parutan kelapa. Parutan kelapa yang dipakai juga sudah diberi gula merah sehingga rasanya manis. Oh, ini benar enak. Ini namanya apa? Terancam. Terancam. Oh, aku terancam jika kamu meninggalkan aku. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah. Oh, udah salah. Aku pacaran dulu. Ya, boleh. Sana. Mbak Rita. Sama lagi ya. Lagi sibuk apa nih, Mbak? Lagi ini buat kerajinan. Mau buat seperti ini. Wah, ini tadi aku lihat ini nih, Mbak. Ini namanya apa sih? Itu namanya floating flower. Lucu banget. Ini juga mau buat Kak, kalau mau gabung. Mau dong, Mbak, diajarin? Oke, yuk sekalian ya. Oke. Oh my guys, cucok meong ya. Ini sih ucul parah. Buat kalian yang butuh referensi hiasan ruangan, yang satu ini bisa kalian cobain guys. Floating flower merupakan kerajinan seni hias yang menggabungkan sejumlah bunga sintetis dengan barang-barang yang mudah ditemukan di rumah. Hasilnya nggak kaleng-kaleng, dijamin bikin sudut ruangan jadi makin cantik. Di tangan Mbak Rita ini guys, berbagai warna-warni floating flower dibuat. Bahannya cukup sederhana, terdiri dari bebatuan kerikil, bunga sintetis, pita, garpu, piring, dan mangkok. Proses dimulai dengan membuat bunga guys. Selain bunga sintetis yang udah jadi,
Kalian bisa membuat bunga sendiri dengan mengandalkan pita. Caranya, potong pita dengan ukuran 2 cm, bakar ujung pita hingga membentuk kelopak bunga. Untuk membentuk jenis bunga tertentu seperti bunga mawar, dibutuhkan jumlah pola yang dimulai dari 5 pola, 4 pola, 3 pola, dan 4 pola. Kemudian, tiap pola disatukan dengan lem khusus dan bentuk hingga menyerupai bunga mawar. Terakhir, beri penyangga pada bagian bawah bunga agar bentuk bunga simetris. Gak cuma satu jenis warna, kalian juga bisa memadu padankan warna-warni lainnya agar hasil floating flower makin keren. Jika sudah, masuk ke tahap penataan guys. Siapkan garpu yang telah dibengkokkan. Posisi ujung garpu didekatkan pada mangkok, sementara ujung garpu didekatkan pada piring. Untuk pemilihan bahan mangkok dalam pembuatan floating flower ini, usahakan yang terbuat dari melamin ya guys, karena melamin cenderung lebih ringan dan tahan lama. Lanjut dengan menimpa bagian ujung garpu dengan bebatuan kerikil. Pastikan proses pengeleman dilakukan hingga kencang. Terakhir, masuk ke proses penataan bunga. Tempelkan bunga pada bagian pangkal garpu hingga bagian bawah piring guys. Untuk batang garpu yang masih terlihat, bisa ditutupi dengan kain perca. Kemudian dihias lagi dengan bunga. Gimana guys? So pretty and so easy, right? Nah, ini dia udah jadi guys. Ini bisa jadi tips buat kalian yang mau hiasin meja. Simple dan murah. Cantik kan? Selain floating flower, ada juga kerajinan lainnya yang dibuat sama Mbak Rita. Seperti tudung saji hias, bunga buke, kimikomi, dan suspeso. Gemas euy. Ini usah tidur-tiduran di teras. Iya, kayak orang nggak ngapain ya? Aduh. Mas, ngapain mas di situ mas? Hah? Mas, sini. Awas, itu ada tank baja lagi perang. Mas, Suaranya aku nggak mau mati. bukan, itu mah bohongan. Mainan dari komunitas tuh. Masa zaman merdeka ini ada tank bajai, mainan doang. Ternyata bukan perang betulan guys. Hanya sekumpulan orang di yang sana, lagi di sana. asik memainkan kendaraan tempur alias tank. Makanya, AA Kibo jangan panik dulu. Tiap sebulan sekali, di Taman Balai Kota Bandung ini memang rutin ada kegiatan dari komunitas Indonesian RC Tank. Jadi nggak heran kalau banyak kendaraan perang macam gini yang berkeliaran. Kuy, kita lihat lebih dekat biar makin tahu. Jadi jelas ya, ini bukan tank betulan, melainkan versi mininya. Tapi mirip seperti aslinya, yang kecil ini juga bisa bergerak loh.
dikendalikan oleh remote control. Bentuknya emang dibuat persis dengan yang asli. Hanya saja, bodinya nggak menggunakan baja beneran, melainkan plastik atau besi. Komunitas ini merupakan cabang dari Jakarta yang terbentuk pada tahun 2013 untuk mewadahi orang-orang yang memiliki hobi sama, yaitu mengoleksi dan memainkan tank remote control. Bisa dibilang, populasi penggemar kendaraan perang ini memang jarang guys, karena barangnya sendiri susah untuk didapat. Di Indonesia nggak ada yang jual, jadi kalau mau beli harus impor dari luar negeri. Waduh, mainan mahal nih. Iya guys, beneran mahal. Meskipun ukurannya kecil, tapi harganya lumayan. Paling rendah dibanderol 2,5 juta rupiah. Kalau mau ngejar kualitas, bisa mencapai 15 jutaan. Wadidaw! Guys, ada 2 tipe tank yang dikenal oleh para anggota komunitas, yaitu tank Perang Dunia Kedua dan tank Modern Battle. Perbedaannya terletak pada kapasitas muatan, speed movement, dan loader speed. Perputaran senjatanya juga berbeda. Tank Perang Dunia Kedua hanya bisa berputar 180 derajat, sedangkan tank Modern Battle bisa mencapai 360 derajat. Dari 2 tipe tank ini masih terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Tapi yang paling terkenal adalah tank model Amerika dan Jerman. Sekedar info nih guys, meskipun tank dinilai sebagai kendaraan tempur yang sangat kuat, tapi dia bisa juga dilumpuhkan. Apalagi kalau di medan perang terdapat ranjau. Belum lagi senjata tembak jarak jauh, helikopter, atau pesawat udara yang dilengkapi rudal anti-tank. Untuk itu, tank tetap membutuhkan elemen pendukung seperti prajurit darat. Tapi kalau main remote control tank, cukup di taman seperti ini juga bisa. Oh iya, tank ini bisa jalan karena bantuan baterai. Kalau diisi full, bisa bertahan hingga 4 jam. Elemen ini adalah salah satu yang paling penting, karena kalau rusak, susah dibetulin guys. Menurut teman-teman komunitas, kalau di Indonesia masih belum ada tempat servis tank remote control. Apa? Udah harganya mahal, betulin juga susah dong. Ngomong-ngomong soal tank, kalian tahu nggak sih kapan kendaraan yang satu ini diciptakan? Umurnya udah lebih dari 100 tahun loh. Tepatnya dibuat pada tahun 1916. Pertama kali digunakan pada Perang Dunia Pertama. Angkatan Darat Inggris mengembangkan kendaraan yang bisa melewati parit, menghancurkan kawat berduri, serta anti peluru. Tapi sekarang nggak hanya negara adidaya aja yang punya tank. Negara kita juga memiliki andalannya sendiri. Semoga aja nggak sampai ada perang beneran ya guys. Kalaupun kalian terobsesi sama tank, mendingan gabung komunitasnya aja. Selain menjadi ajang silaturahmi, bisa ngilangin stres juga loh.